Hari ini saya mau bahas sesuatu dan mungkin judul akan buat orang sedikit tersinggung, tetapi saya selalu dengar orang Barat pelit, orang Barat pelit. Dan saya rasa setiap budaya ada pelit dari bagian masing-masing. Untuk orang Barat, kami tidak mudah bagi-bagi uang langsung di depan orang. Kami biasanya kasih di belakang karena ada ajaran dari Yesus jangan sampai tangan kiri tahu. Orang Farisi, orang munafik memberi di depan supaya dapat pujian. Jadi kami rasa malu untuk memberi seperti itu. Tetapi ya biasanya ada banyak macam tuh. Tidak mungkin ada banyak orang Barat yang mau memberi di depan supaya dapat pujian, supaya nama naik, supaya mereka bisa beli suara begitu. Tapi pada umumnya di dalam budaya kami, tetapi banyak pelit juga. Banyak orang yang tidak mau bagi. Dan saya lihat di Papua sama, manusia di seluruh dunia sama. Ada yang betul-betul kasih dengan tulus hati, ada yang hanya memberi supaya bisa dapat sesuatu, ada yang hanya memberi karena keadaan terpaksa. Orang lain ada tekanan-tekanan yang buat mereka juga buka dompet walaupun mereka tidak mau. Tetapi saya selalu sejak saya datang di sini, saya diajar dari teman saya Benjamin Wandik bahwa dia suku Walak, dan dia jelaskan sama saya sekitar 24 tahun yang lalu. Dia bilang, Scotty, orang Barat pelit dengan bagi-bagi uang, barang, makanan. Tetapi kita orang Papua pelit sekali dengan ilmu atau pengetahuan. Kalau satu orang tahu cara untuk perbaiki mobil atau buat sesuatu, dia akan hati-hati sekali dan tidak akan bagi dengan orang lain karena itu dia punya rahasia, itu dia punya rahasia untuk berhasil. Dan memang tahun itu kami ada hadapi kesulitan, dan dia menjelaskan karena gereja ada minta Heidi, saya punya istri, untuk mengajar ibu-ibu bagaimana cara bikin roti. Dan kami pikir sudah ada misionaris di sini 50 tahun, ada banyak pembantu yang kerja di rumah misionaris, dan setiap pembantu belajar cara untuk bikin banyak macam roti dan kue. Pasti di daerah situ ada 50 ibu-ibu yang sudah kuasa itu semua. Tapi dia jelaskan sama saya, mereka tidak mau kasih tahu orang lain karena itu mereka punya status, itu mereka punya rahasia, itu mereka punya kunci untuk berhasil. Dan saya lihat di dunia orang Barat juga ada begitu. Tetapi Benjamin jelaskan sama saya, kalian misionaris yang datang di sini, apa saja yang kami perlu tahu, misionaris siap mengajar kami, bongkar semua. Kalau itu soal listrik, soal mekanik, soal sistem aki, Alkitab, cara mengajar, cara memimpin, cara bangun, tukang kayu, tukang ini itu, siap bagi apa yang kalian tahu. Itu yang dia kasih tahu saya, dan selama 25 tahun pada umumnya saya melihat itu. Nah, saya lihat ada sistem pendidikan dulu. Pada waktu saya masuk di Papua itu sedikit masih ada, itu honai laki-laki. Tetapi honai laki-laki zaman dulu itu untuk siapkan laki-laki untuk berperang, untuk dunia animisme, rahasia dunia gelap dan urus tuan tanah dan lain-lain hal-hal yang perempuan tidak boleh tahu, itu diajar di honai laki-laki, sekolah laki-laki. Dan pada saat itu ada tete tua, ada yang muda, ada anak kecil laki-laki umur 5-6 tahun yang sudah masuk. Dan strategi-strategi untuk perang, untuk balas dendam, curiga siapa ini yang buat apa, itu semua diajar di situ.
Nah, di era globalisasi ini tidak perlu strategi untuk itu. Dan yang saya dengar dari pemuda-pemuda yang di sekitar saya, apa yang mereka belajar di Honai laki-laki sekarang itu sangat kurang sehat. Ajaran mengenai seks, ajaran bagaimana bisa memakai perempuan, bagaimana bisa menipu, bagaimana bisa, ya banyak hal-hal porno-porno dibagi di situ. Nah, pasti ada Honai laki-laki yang baik. Tetapi yang saya dengar dan pengalaman saya belum ketemu di sekitar saya. Tapi saya tidak juga terlalu banyak pengalaman, hanya teman-teman di sekitar saya yang cerita dan jelaskan, dan apa yang saya dengar dari murid-murid Opanggen ini. Pasti di dalam Honai laki-laki yang mengajar banyak hal buruk, juga ada hal yang baik diajar di situ. Tetapi yang saya mau angkat itu mengenai soal pendidikan dan pelitnya orang di sini. Kita biasanya pelit atau tidak mau keluarkan uang untuk sesuatu yang tidak penting bagi kami. Kalau saya rasa macam saya malas beli daging wam di sini karena itu jauh terlalu mahal. Saya suka daging wam, tetapi tidak mungkin saya akan beli dengan harga 200.000 1 kilo begitu. Gila mahal menurut saya. Tetapi orang lain, mereka siap buka dompet dan bayar, dan mereka tidak rasa rugi. So orang bisa bilang Scotty pelit beli daging wam. Saya tidak mau keluarkan uang untuk itu. Untuk rokok, saya lihat banyak orang di sini baik hati buka dompet untuk beli rokok. Saya pelit di situ. Saya sudah hitung, kalau saya habiskan 2 bungkus sehari, saya akan habiskan 18 juta per tahun. Saya buka dompet untuk beli motor, untuk hal-hal yang penting bagi saya, tetapi saya rasa rokok tidak penting. So saya akan pakai 18 juta itu untuk beli motor, bukan untuk beli rokok. Tetapi pada umumnya saya lihat untuk pendidikan, orang Papua rasa itu sangat tidak penting. Nomor 1, kalau harus bayar untuk dapat pendidikan yang berkualitas atau terbaik, pada umumnya 90% tidak akan bayar. Mereka rasa harus gratis. So itu sedikit aneh. Kenapa pelit dengan dapat pendidikan? Kalau pendidikan adalah kunci untuk berhasil di dunia global ini, kenapa kita pelit dengan itu? Tapi untuk politik, siap kasih kosong kandang dan dompet dan rekening. Jadi yang penting itu politik, bukan pendidikan. Saya melihat hal kedua. Saya sedih sekali lihat satu sekolah kemarin. Saya ingat pada waktu sekolah itu didirikan dan tujuan itu dijalankan oleh LSM dari luar negeri, dan mereka siapkan program untuk latih guru-guru supaya mereka bisa isi posisi sebagai guru tenaga mengajar di sekolah. Baru mereka buka sekolah ini. Tapi saya lihat foto kemarin dan saya lihat antara hampir 20 guru, hanya 2 adalah orang Papua dan itu perempuan. Di dalam Opanggen setengah mati kami tahan orang asli pegunungan, apalagi laki-laki di posisi mengajar. Kalau lihat di SMP, SMA Opanggen, Kepsek kami itu perempuan, campuran Biak dan Lani. Tetapi selain itu tidak ada satu orang pegunungan yang mengajar. Dan saya sudah sendiri latih. Saya tidak tahu, saya tidak bisa hitung. Mungkin 40-50 guru lokal dari daerah pegunungan. Tetapi hampir semua keluar. So saya lihat
itu tugas yang dianggap tidak penting. Bukan hanya kalau itu hanya di Opangen, kita bisa salahkan Opangen. Tetapi ada teman orang pendatang yang datang kemarin dan dia bilang, luar biasa Opangen. Hampir setengah atau lebih orang asli pegunungan isi posisi di sini. Dia heran karena hampir semua sekolah lain yang siap mengajar itu hanya orang dari pulau lain atau dari luar negeri, bukan orang Papua, bukan orang pegunungan, apalagi laki-laki. Jadi kenapa saya bilang orang Papua pelit dengan pendidikan? Nomor satu, tidak mau bayar untuk dapat itu karena itu tidak penting. Nomor dua, tidak mau menjadi guru, dan kalau menjadi guru tidak setia di tempat. Kami baru bicara dengan kepala dinas pendidikan dari beberapa kabupaten, semua hadapi masalah sama. 90% guru orang asli tetapi tidak mengajar di tempat. Mereka ada putar-putar di tempat lain karena pendidikan tidak penting dan mengajar juga tidak penting. So, pada waktu kami bicara pelit, setiap budaya harus tobat mengenai bagian mereka yang tidak memuliakan nama Tuhan dengan baik hati sesuai dengan Tuhan mau. Tetapi di daerah pegunungan Papua, mari kita stop ini. Tidak usah pelit lagi dengan pendidikan yang benar. Guru-guru tolong mengajar. Orang tua dan murid siap korbankan uang, waktu, aset, apa saja untuk dapat pendidikan yang benar. Bukan ijazah, tapi pendidikan yang benar. Itu pesan saya. Masa depan Papua tergantung hal ini. Dan saya ada harap dan berjuang untuk masa depan Papua. Semua kembali ke pendidikan yang dijalankan sekarang. Kami akan lihat hasilnya dalam 20 tahun. Dan saya takut sekali apa yang kami akan lihat tahun 2040 ini.